besar yang kehadirannya tidak hanya menandai kekuatan dan kemegahan duniawi, tetapi juga menjadi simbol dari kesombongan yang berakhir pada kebinasaan. Mereka adalah Namrud, Raja Babilonia, dan Firaun, penguasa Mesir. Kedua raja ini tidak hanya dikenal karena luasnya wilayah kekuasaan mereka, tetapi juga karena klaim mereka yang paling keji, yaitu bahwa mereka adalah Tuhan. Namun kisah ini akan memusatkan perhatian pada Raja Namrud, penguasa Babilonia yang legendaris. Sebuah kisah penuh dengan intrik, kesombongan, dan akhir yang penuh peringatan. Ini adalah cerita tentang bagaimana kekuasaan yang melampaui batas akal sehat dan keimanan membawa seorang raja pada kehancuran yang tak terhindarkan. Sahabat umat muslim, sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Setelah era kaum Ad dan Samud, peradaban manusia terus berkembang. Di tepian sungai Eufrat dan Tigris, berdiri megah peradaban Babilonia yang terkenal dengan bangunan-bangunan tinggi yang menjulang, tak kalah dengan apa yang ditinggalkan kaum Ad dan Samud. Mereka adalah bangsa yang mewarisi kemampuan memahat batu, menciptakan bangunan raksasa, serta menyusun tata kota yang kompleks. Babilonia menjadi pusat kosmopolitan yang maju dalam berbagai aspek kehidupan, dari keahlian militer hingga peraturan sosial yang membentuk tatanan kehidupan yang sangat teratur. Dalam peradaban besar ini, lahir seorang tokoh legendaris yang di kemudian hari akan mengguncang sejarah dunia. Namrud bin Kanaan bin Kush bin Shem bin Nuh. Namanya kelak dikenal sebagai penguasa pertama yang berhasil menaklukkan dunia dari ujung timur hingga barat. Seorang raja yang menyatukan bumi di bawah kekuasaannya dengan tangan besi. Namun perjalanan menuju tahta kekuasaan ini dimulai dengan kisah kelahiran yang tak biasa, penuh dengan pertanda aneh dan pertarungan nasib yang kejam. Kelahiran Namrud bukanlah hal yang disambut dengan sukacita. Ibunya, seorang wanita yang penuh misteri, merasa kehadirannya membawa malapetaka. Sang suami Kanaan, seorang pemburu yang terkenal dengan kekuatannya, tidak menyambut putra yang baru lahir dengan kebanggaan, melainkan dengan ketakutan yang mendalam. Saat memandang bayi yang baru dilahirkan, dia berbisik dengan dingin kepada istrinya, "Anak ini akan membawa kejelekan, bunuh saja atau buang dia ke tanah lapang." Ibu Namrud terdiam, merasa ngeri akan perintah itu. Meski hati kecilnya terasa berat, dia tak punya pilihan. Maka di tengah malam yang dingin, di bawah bayang-bayang bulan yang pucat, wanita itu membawa bayi yang baru dilahirkannya ke padang rumput di luar desa. Di sana, di antara sapi-sapi yang sedang merumput, dia meletakkan Namrud kecil. Hatinya berdebar-debar saat dia menoleh untuk terakhir kalinya, berharap bayi itu segera dilupakan alam dan menjadi bagian dari kematian yang sunyi. Namun alam tampaknya menolak takdir yang ingin diatur oleh manusia. Tak satu pun sapi mendekati bayi itu. Binatang-binatang tersebut justru menjauh, seolah ketakutan oleh kehadiran sosok mungil yang baru datang ke dunia. Melihat ini, wanita itu berpaling dengan perasaan yang semakin gelisah, tetapi dia melangkah menjauh, yakin bahwa keputusannya sudah final. Disinilah intervensi takdir ilahi terjadi. Namrud yang tergeletak di tanah lapang bukanlah bayi biasa. Ketika harapan untuk hidupnya tampak pupus, seekor macan tutul betina mendekat dengan penuh hati-hati. Alih-alih memangsa, macan itu berjongkok dan menyusui Namrud dengan kelembutan yang tak pernah diharapkan dari seekor binatang buas. Alam seolah-olah tunduk pada kekuatan yang lebih besar, melindungi bayi tersebut, menjadikannya satu dengan kekuatan hutan. Hari berganti, dan kabar tentang bayi yang disusui oleh macan tutul ini sampai ke telinga para penduduk desa. Mereka yang terpesona oleh kisah ajaib tersebut mendatangi tempat bayi itu ditemukan. Ketika mereka melihat dengan mata kepala sendiri, penduduk desa takjub. Di mata mereka, ini adalah tanda dari kekuatan gaib.
mereka memutuskan untuk mengambil bayi itu dan membawanya ke desa, membesarkannya dengan penuh keheranan dan rasa takut. Waktu terus berjalan dan Namrud tumbuh menjadi seorang anak muda yang kuat, penuh semangat, tetapi juga suka memberontak. Tak ada yang bisa mengekang sifat liarnya. Sejak usia dini, ia sudah menunjukkan keahliannya memimpin dan memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Dia menghimpun anak-anak muda lain untuk bergabung dengannya, menjadi kelompok pengacau yang seringkali membuat onar di jalanan. Keberanian dan karisma Namrud tidak hanya menarik pengikut, tetapi juga menebar ketakutan. Orang-orang dewasa di kampung mulai melihatnya bukan hanya sebagai pemimpin kelompok pengganggu, tetapi sebagai ancaman nyata yang semakin sulit dihentikan. Mereka berbicara di balik punggungnya, mengutuk namanya, tetapi tak ada yang berani menghadapi dia secara langsung. Berita tentang Namrud muda akhirnya sampai ke telinga Kanaan, ayahnya yang telah lama tidak mengetahui nasib anaknya. Tidak ada yang tahu bahwa hubungan darah mengikat mereka, bahwa bocah yang kini terkenal karena kekacauan itu adalah anak kandungnya sendiri. Kanaan, yang melihat dirinya sebagai penguasa tak terbantahkan, merasa terancam oleh reputasi Namrud yang terus berkembang. Anak liar ini harus dihentikan sebelum dia menghancurkan lebih banyak, gumam Kanaan dalam kemarahan. Dia memutuskan untuk mengumpulkan pasukannya dan menghadapi pengacau yang semakin berani itu. Pasukan Kanaan berbaris menuju tempat Namrud dan pengikutnya berkumpul. Di tengah padang luas, kedua kelompok ini berhadapan. Namrud, yang belum tahu bahwa prajurit yang ia hadapi adalah ayahnya sendiri, mengangkat tangannya dengan tenang, memimpin pasukannya yang bersemangat. Ketika Kanaan melihat sosok Namrud di kejauhan, ada sesuatu yang terasa familiar. Tapi amarahnya mengaburkan pikiran. Aku akan menghancurkan dia dengan tanganku sendiri, desis Kanaan. Bentrok tak terhindarkan. Prajurit-prajurit Kanaan, meski lebih berpengalaman, mulai terdesak oleh keberanian dan keganasan kelompok Namrud. Namrud sendiri berkelahi seperti serigala yang lapar, menghempaskan setiap musuh yang mendekatinya. Akhirnya, kedua pemimpin ini bertemu dalam satu pertarungan yang menentukan. Keduanya bertarung dengan ganas, saling melempar serangan dengan kekuatan yang menakjubkan. Kanaan, meski lebih tua, masih sangat kuat, namun kemarahan membuat gerakannya lebih kasar dan tak teratur. Di sisi lain, Namrud yang lebih muda dan lincah, menyerang dengan ketenangan dan ketepatan. Dalam satu tebasan cepat, Namrud berhasil menebaskan pedangnya ke arah Kanaan. Suara pedang yang menembus daging terdengar mengerikan. Kanaan terhuyung, menatap anak muda yang telah menyerangnya, mata mereka bertemu untuk sesaat. Ada pengakuan dalam tatapan itu, meski hanya sekilas, bahwa mereka terikat lebih dari sekadar musuh. Namun Kanaan terlalu lemah untuk mengucapkan apapun. Dia terjatuh ke tanah, napas terakhirnya terhembus dalam sunyi. Namrud tanpa menyadari siapa yang baru saja ia bunuh, berdiri di atas mayat Kanaan, penuh dengan kemenangan. Tetapi di dalam hatinya, tanpa dia sadari, takdir telah mengikat rantai nasib yang kelak akan membawanya pada kekuasaan yang lebih besar, namun juga pada kehancuran yang lebih dalam. Dengan kematian Kanaan, Namrud kini mengambil alih seluruh wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh ayahnya. Tidak ada yang berani menentang dia. Dalam waktu singkat, Namrud mulai memperluas kekuasaannya, menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Dia tidak lagi hanya seorang pemimpin kelompok pengganggu jalanan, melainkan seorang raja yang semakin kuat, semakin haus akan kekuasaan. Setiap kali ia menaklukkan sebuah kerajaan, Namrud tidak hanya merebut tanah mereka, tetapi juga membawa budak, harta, dan tentara yang akan memperkuat pasukannya. Dari timur ke barat, semua tunduk pada kekuasaan Namrud. Namanya mulai bergaung di seluruh penjuru bumi sebagai penguasa yang tak terkalahkan. Namun di balik kejayaannya, ada satu perasaan yang terus menghantuinya. Dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak pernah bisa dia genggam, meskipun seluruh dunia berada di bawah kakinya. Perasaan itu adalah hasil dari darah yang tak sengaja ia tumpahkan darah ayahnya sendiri. Di tengah puncak kejayaannya, Namrud jatuh cinta pada sosok yang selama ini selalu ada di sisinya, ibunya sendiri, Semiramis. Wanita yang pernah dianggapnya hanya sebagai sosok pelindung, kini menarik hati Namrud dengan cara yang berbeda. Hubungan mereka yang seharusnya suci berubah menjadi cinta yang terlarang. Dan dalam satu momen yang kelam,
Namrud menikahi ibunya sendiri. Semiramis yang selama ini penuh dengan rahasia dan ambisi, menyambut pernikahan ini dengan sikap yang ambigu. Ada rasa bangga dalam dirinya, tetapi juga ketakutan akan kutukan yang mungkin datang akibat hubungan terlarang ini. Semiramis adalah wanita yang penuh teka-teki, kecantikannya tak tertandingi, tetapi di balik senyumnya yang memesona, tersimpan ambisi dan tipu muslihat. Dalam hatinya dia tahu bahwa tindakan ini bukan hanya melawan norma dan hukum alam, tetapi juga bisa memancing murka kekuatan yang lebih besar. Namun di bawah kilauan tahta dan kekuasaan yang telah mereka bangun bersama, Semiramis memilih untuk mengabaikan bisikan ketakutan dalam dirinya. Namrud yang telah lama memandang dirinya sebagai sosok yang istimewa, bahkan lebih dari sekadar manusia, semakin percaya bahwa ia adalah anak yang ditakdirkan untuk menjadi penguasa atas segalanya. Keyakinannya didorong oleh desas-desus yang selama ini beredar di kalangan rakyat, bahwa dirinya lahir dari seorang perawan dan dilindungi oleh kekuatan alam sejak bayi. Pengakuan Semiramis yang pernah mengatakan bahwa dirinya tidak pernah disentuh oleh manusia semakin memperkuat ilusi bahwa Namrud adalah anak para dewa. Pernikahan dengan ibunya hanya mempertegas keyakinan Namrud bahwa dirinya adalah penguasa sejati bumi. Dengan Semiramis di sisinya, ia mulai merancang langkah-langkah lebih besar, bukan hanya untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya, tetapi juga untuk menantang langit itu sendiri. Dalam pikirannya, kekuasaan di bumi sudah tidak lagi cukup. Ia ingin menaklukkan surga, mengambil tempatnya di sisi para dewa, atau bahkan mengklaim tahta Tuhan. Semiramis menyadari bahaya ambisi ini, tetapi ia tidak menghentikannya. Dia malah berperan sebagai pendukung, meski dengan hati yang penuh keraguan. Mereka bersama-sama mengatur pembangunan menara yang menjulang tinggi ke langit, menara yang di kemudian hari dikenal sebagai Menara Babel. Menara ini dibangun dengan tujuan untuk mencapai surga, simbol dari kekuasaan Namrud yang tanpa batas. Dalam pidato-pidatonya, Namrud semakin sering menyatakan dirinya bukan hanya sebagai raja di bumi, tetapi penguasa segala sesuatu. Tak ada yang bisa menghentikanku, seru Namrud di hadapan para pengikutnya saat menara itu mulai terbentuk. Bahkan langit akan aku taklukkan. Aku akan menjadi lebih besar dari siapapun, lebih besar dari Tuhan yang kalian sembah. Dan aku akan berdiri di sampingmu, bisik Semiramis dengan lembut di telinganya. Meski dalam lubuk hatinya, ia merasakan ketakutan yang makin mendalam. Setiap hari Namrud akan bangun pagi-pagi, mandi dengan air dari sungai yang telah ditaburi emas dan rempah-rempah, dan mengenakan pakaian kebesaran kerajaan. Pakaian itu terbuat dari kain sutra termahal, dihiasi dengan emas dan permata yang berkilauan. Di atas kepalanya, mahkota emas berkilauan yang menjadi simbol kekuasaan dan kejayaan Babilonia. Namrud akan berjalan menuju singgasana emasnya yang besar, di mana ratusan pengikutnya sudah menanti dengan penuh rasa kagum dan takut. Tuanku yang agung, Tuhan kami, Engkaulah yang menguasai langit dan bumi, teriak salah seorang pengikutnya, sambil bersujud dalam-dalam di hadapan singgasana. Namrud hanya tersenyum sombong. Ia duduk dengan tenang, merasa dirinya sebagai penguasa segalanya. Di depannya, para pengikut, termasuk istri dan anak-anaknya, bersujud menyembahnya seolah-olah ia benar-benar Tuhan. Sembah aku dan nikmatilah perlindunganku. Namrud berkata dengan suara yang lantang, menggema di seluruh aula istana yang besar. Tidak ada yang berani membantah perintahnya. Bagi rakyat Babilonia, Namrud bukan hanya raja, tetapi Tuhan yang harus disembah. Dia mendirikan patung-patung dirinya di setiap sudut kota dan desa, dan siapapun yang menolak untuk menyembahnya akan dihukum mati tanpa ampun. Sebagian besar rakyat Babilonia patuh karena takut, sementara yang lain benar-benar percaya bahwa Namrud adalah dewa yang hidup. Namun di balik segala kemegahan dan kekuasaan itu, Namrud mulai merasakan kecemasan yang mendalam. Pada suatu malam setelah pesta besar di istananya, Namrud tertidur di kamarnya yang megah, dihiasi dengan ukiran emas dan batu mulia. Malam itu seharusnya sama seperti malam-malam sebelumnya, penuh dengan mimpi-mimpi manis tentang kekuasaan dan kejayaan. Namun kali ini, ia mengalami mimpi yang berbeda. Dalam mimpinya,
ia melihat kerajaannya hancur, runtuh dalam sekejap. Kota-kota terbakar, istananya terbelah oleh kilat, dan rakyatnya tergeletak tak berdaya. Namun yang paling menakutkan adalah sosok seorang anak kecil yang muncul di tengah kehancuran itu. Dengan tangan yang kuat dan mata penuh keberanian, Namrud terbangun dengan keringat dingin di dahinya. Dadanya berdebar keras. Mimpi itu begitu nyata, begitu mengerikan. Ia memanggil para penasihatnya pada pagi harinya, termasuk Azar, seorang pembuat patung yang terkenal, dan ayah dari Ibrahim alaihissalam. Di dalam aula besar istana, para penasihat berkumpul. Azar berdiri di sisi kanan Namrud dengan kepala tertunduk seperti biasa. "Apa arti mimpi ini?" tanya Namrud dengan suara yang bergetar. "Aku melihat kehancuran kerajaanku. Apakah ini sebuah pertanda?" Para penasihatnya saling berpandangan dengan cemas. Tidak ada yang berani berbicara. Namrud yang biasanya tegar dan penuh percaya diri, kini tampak berbeda. Wajahnya pucat dan matanya menyiratkan ketakutan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Azar yang dikenal sebagai orang bijak memberanikan diri untuk berbicara. "Tuanku, mimpi seperti itu bukanlah hal yang bisa diabaikan. Bisa jadi ini adalah peringatan dari alam atau mungkin sesuatu yang lebih besar," katanya dengan hati-hati. Namrud terdiam, merenungkan kata-kata Azar. Ia tidak percaya pada Tuhan, tetapi dalam mimpinya, ia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, sesuatu yang menantangnya. "Apa yang harus kulakukan?" tanya Namrud akhirnya. Suaranya terdengar putus asa. Salah satu penasihatnya, yang dikenal dengan kemampuan ramalannya, berdiri dan berbicara. "Tuanku, menurut ilmu kami, mimpi seperti itu menandakan bahwa ada seseorang yang akan lahir malam ini, seorang anak yang akan menjadi ancaman bagi kekuasaanmu. Anak itu mungkin akan menghancurkan kerajaanmu, seperti yang engkau lihat dalam mimpi." Namrud tertegun. "Anak? Bagaimana mungkin seorang anak bisa menghancurkan kekuasaan sebesar ini? Tangkap semua bayi laki-laki yang lahir malam ini," perintah Namrud dengan marah. "Bunuh mereka semua. Aku tidak akan membiarkan siapapun meruntuhkan kekuasaanku." Perintah itu segera dilaksanakan. Tentara-tentara Namrud menyebar ke seluruh Babilonia, mencari bayi laki-laki yang lahir pada malam itu. Setiap rumah diperiksa, setiap tangisan bayi diawasi. Tidak ada satu pun yang lolos dari pengawasan mereka. Puluhan bayi laki-laki dibunuh malam itu, semua dalam upaya untuk mencegah takdir yang Namrud takutkan. Tidak jauh dari istana, di sebuah rumah kecil yang tersembunyi di balik bukit-bukit Babilonia, seorang bayi laki-laki lahir. Ia adalah Ibrahim, yang kelak akan menjadi nabi besar dan penantang kesombongan Namrud. Azar, ayah Ibrahim, yang juga pembuat patung kepercayaan Namrud, tahu bahwa kelahiran anaknya adalah sesuatu yang istimewa. Sejak awal, Azar sudah merasa bahwa anaknya berbeda. Namun ia menyembunyikan kelahiran Ibrahim dari Namrud dan para prajuritnya. Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh dalam keheningan, jauh dari perhatian dunia, sampai saatnya tiba untuk menantang raja yang sombong itu. Pada malam itu, perintah Namrud segera dilaksanakan dengan kekejaman yang tidak terhingga. Para prajurit kerajaan bersenjatakan pedang dan tombak, menggeledah setiap rumah di Babilonia. Bayi-bayi laki-laki yang baru saja lahir dibunuh tanpa ampun. Jeritan para ibu yang kehilangan anak-anak mereka menggema di seluruh penjuru kota, menciptakan suasana penuh kengerian dan kepanikan. Namun di tengah kebrutalan itu, ada satu rumah yang terselamatkan, rumah Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam rumah itu, dalam kegelisahan yang mendalam, Azar berlari masuk ke kamar istrinya. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengalir di pelipisnya, seolah-olah ia telah melihat neraka itu sendiri. Istrinya yang sedang menimang bayi laki-laki yang baru lahir, memandang Azar dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Azar, ada apa?" tanya istrinya. Suaranya bergetar. Namrud. Azar terdiam sejenak, menelan ludah. Namrud telah memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir malam ini. Kita harus menyelamatkan anak kita. Jika tidak, dia juga akan dibunuh. Istrinya tersentak mendengar kabar mengerikan itu. Ia mendekap bayinya dengan erat, air mata mulai mengalir di pipinya. "Apa yang harus kita lakukan? Kemana kita harus pergi?" Dengan suara yang pelan namun tegas, Azar menjawab, "Kita harus membawanya ke hutan yang jauh dari sini.
Kita harus menyembunyikannya di tempat yang tidak pernah terjangkau oleh Namrud dan para prajuritnya. Azar kemudian membawa istri dan bayinya ke sebuah gua yang terletak jauh di luar kota Babilonia, di tempat yang terpencil dan tidak diketahui orang banyak. Di dalam gua itu, bayi laki-laki mereka tumbuh dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam dibesarkan di sana, jauh dari pandangan penguasa tiran Namrud. Sementara itu, di dalam kota, bayi-bayi laki-laki lainnya tewas di tangan para algojo yang kejam. Namun takdir Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan misi kenabian. Tahun demi tahun berlalu, dan Nabi Ibrahim alaihissalam semakin dewasa. Di dalam hutan yang sunyi, dia belajar dari alam sekitar dan dari petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Dia menyaksikan bintang-bintang di langit, matahari yang terbit dan tenggelam, bulan yang bercahaya di malam hari, dan dia mulai merenungkan tentang penciptaan alam semesta. Hatinya mulai dipenuhi dengan keyakinan bahwa semua ini tidak mungkin diciptakan oleh berhala-berhala yang disembah masyarakat Babilonia. Ada satu Tuhan yang sejati, dan Nabi Ibrahim alaihissalam merasa terpanggil untuk memberitahukan kebenaran ini kepada orang-orang. Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh besar di tempat yang jauh dari Babilonia, di hutan yang sepi dan terasing. Meskipun tumbuh tanpa pengaruh masyarakat Babilonia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan membimbingnya hingga tiba saatnya ia diangkat sebagai nabi pada usia 40 tahun. Pada saat itu Raja Namrud, sang raja yang mengaku sebagai Tuhan, telah berkuasa selama 40 tahun, penuh kesombongan. Kekuasaan Raja Namrud tidak hanya merajalela, tetapi ia juga menyebarkan pengaruhnya melalui patung-patung berhala yang ia buat untuk disembah oleh seluruh rakyat Babilonia. Ketika Nabi Ibrahim menerima wahyu, ia tidak menunda-nunda untuk menjalankan tugas kenabiannya. Tanpa ragu, ia memasuki kota Babilonia dan langsung menuju kuil besar yang menjadi pusat pemujaan. Kuil tersebut penuh dengan patung-patung raksasa yang mewakili berbagai dewa yang disembah oleh masyarakat, termasuk patung Raja Namrud yang berdiri megah di tengah-tengah ruangan. Hari itu malam tiba, suasana kuil semakin ramai dengan para penyembah yang datang membawa sesajen untuk dipersembahkan kepada patung-patung. Penjaga kuil yang dianggap paling dekat dengan para dewa mengawasi sesajen yang diletakkan oleh masyarakat di altar tinggi. Setiap orang yang datang sujud dengan penuh ketakutan, takut akan murka para berhala jika mereka tidak memberikan persembahan yang cukup. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keyakinan memasuki kuil tersebut. Tidak seorang pun mengenalnya karena ia berasal dari luar Babilonia, namun kehadirannya segera menarik perhatian. Dengan langkah pasti, Nabi Ibrahim alaihissalam mendekati patung-patung besar itu, sesuatu yang dianggap mustahil oleh penduduk Babilonia. Mereka percaya bahwa mendekati patung saja bisa mendatangkan kutukan, apalagi menyentuhnya. Namun Nabi Ibrahim terus berjalan mendekat, matanya fokus pada altar di mana sesajen-sesajen diletakkan. Tanpa ragu, Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil sebuah apel yang telah disajikan di depan patung. Para penyembah menahan napas, tidak percaya bahwa ada seseorang yang berani mengambil sesajen itu. Namun Nabi Ibrahim tidak berhenti di situ. Ia menggigit apel tersebut dan sambil mengunyah, ia menatap patung-patung dengan tatapan penuh tantangan. "Wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia," seru Nabi Ibrahim alaihissalam dengan suara lantang, "aku telah mengambil apelmu, apakah kau tidak marah?" Keheningan menyelimuti kuil. Patung itu tentu saja tidak merespons. Nabi Ibrahim alaihissalam mengulangi lagi dengan suara yang lebih keras, "Wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, aku telah memakan apelmu. Mengapa kau tidak marah?" Sekali lagi tidak ada respons dari patung itu. Para penyembah mulai saling berpandangan dengan penuh kebingungan dan ketakutan. Mereka telah hidup dengan keyakinan bahwa patung-patung ini memiliki kekuatan ilahi, tetapi mengapa mereka tidak menunjukkan kemarahan? Untuk ketiga kalinya, Nabi Ibrahim alaihissalam menghadap patung besar itu dan berseru, "Wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, aku telah mengambil dan memakan sesajenmu. Mengapa kau diam saja?" Namun patung itu tetap bisu, tidak mampu melakukan apapun. Pada titik ini, para penyembah mulai merasa gelisah. Kepercayaan mereka mulai goyah,
tetapi mereka belum berani mengungkapkan keraguan mereka. Setelah menguji dewa-dewa palsu dengan cara melempar apel ke wajah patung-patung, Nabi Ibrahim alaihissalam tak berhenti di situ. Ketika orang-orang Babilonia melihat bahwa patung-patung itu tidak mampu bereaksi meskipun dihina, mereka mulai ragu, tapi ketakutan masih menguasai hati mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terhenti hanya dengan tindakan tersebut. Ia berkata kepada masyarakat Babilonia, "Wahai Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, kalian tidak layak disembah jika hanya diam tak berdaya. Tuhan sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi." Dengan kata-kata itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai merencanakan tindakan lebih besar untuk menggoyahkan keyakinan mereka. Setelah meninggalkan kuil, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali dengan membawa sebuah kampak besar. Malam itu, saat kuil sepi dan hanya dijaga oleh seorang penjaga, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung kecil satu persatu. Kepala dan tangan patung-patung itu dipotong dan dilempar ke lantai, meninggalkan pemandangan yang kacau balau. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam menyisakan satu patung, patung terbesar yang merupakan patung Raja Namrud, raja yang dianggap sebagai Tuhan oleh rakyat Babilonia. Dengan cerdik, Nabi Ibrahim alaihissalam menaruh kampaknya di tangan patung Raja Namrud, seolah-olah patung itu yang bertanggung jawab atas kehancuran patung-patung lainnya. Setelah menyelesaikan tindakannya, Nabi Ibrahim alaihissalam pergi dengan tenang meninggalkan kuil. Keesokan paginya, masyarakat Babilonia datang ke kuil untuk beribadah seperti biasa. Tetapi mereka terkejut melihat pemandangan yang porak-poranda. Patung-patung yang mereka sembah hancur berserakan, hanya menyisakan patung Raja Namrud yang utuh dengan kampak di tangannya. "Siapa yang melakukan ini?" teriak mereka dengan marah. Penjaga kuil yang menyaksikan kejadian malam itu menunjuk Nabi Ibrahim alaihissalam. "Ibrahim, dialah yang melakukannya semalam." Mereka segera memanggil Nabi Ibrahim untuk dihadapkan kepada mereka. Ketika Nabi Ibrahim tiba, mereka menuntut jawaban, "Apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" Dengan tenang, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Lihatlah siapa yang memegang kampak itu. Tanyakan pada patung besar itu. Mungkin dia yang menghancurkan patung-patung lain. Kalau dia bisa berbicara, tentu dia akan menjawab." Orang-orang Babilonia tertegun mendengar jawaban Nabi Ibrahim. Beberapa mulai berpikir bahwa mungkin memang benar patung-patung ini hanyalah buatan manusia yang tidak bisa apa-apa. Namun, sebagian lain tetap terjebak dalam keyakinan mereka dan merasa terhina. Meski ada keraguan di antara sebagian masyarakat Babilonia, beberapa orang yang masih keras kepala memutuskan untuk melapor kepada raja mereka, Raja Namrud. Mereka merasa bahwa tindakan Nabi Ibrahim adalah penghinaan besar dan harus dihukum. Mereka mendatangi istana dan memberitahu Raja Namrud tentang apa yang dilakukan Nabi Ibrahim di kuil. Raja Namrud, yang selama ini dianggap sebagai Tuhan oleh rakyatnya, merasa terancam. Ia tahu bahwa tindakan Nabi Ibrahim adalah ancaman langsung terhadap kekuasaannya dan otoritasnya sebagai dewa di Babilonia. Tanpa ragu, ia memerintahkan agar Nabi Ibrahim alaihissalam dibawa ke istananya untuk diadili. Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah siap menghadapi konsekuensi dari tindakannya, berkata kepada para utusan Raja Namrud, "Tidak perlu kalian melapor kepada rajamu, aku akan datang sendiri ke istana." Pagi itu Nabi Ibrahim dengan penuh keberanian berjalan menuju istana Raja Namrud, tempat raja duduk di singgasananya, dikelilingi oleh rakyat yang selalu menyembahnya dan memohon bantuan darinya. Setiap hari istana penuh dengan orang-orang yang meminta makan, perlindungan, atau kekayaan dari Raja Namrud, menganggapnya sebagai dewa yang mampu memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun hari itu akan berbeda. Nabi Ibrahim alaihissalam datang bukan untuk memohon, melainkan untuk menghadapi Raja Namrud dengan kebenaran yang hakiki. Ketika dia tiba di hadapan Raja Namrud, semua mata tertuju padanya. Ada ketegangan di udara saat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri tegak di depan raja yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Raja Namrud menatap Nabi Ibrahim dengan tajam dan berkata, "Siapa kau yang berani menghina Tuhan-Tuhan kami dan menantangku di hadapan rakyatku?" Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tegas menjawab, "Aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Aku datang untuk menunjukkan kepada kalian bahwa apa yang kalian sembah hanyalah patung-patung tak berdaya. Tuhan kalian, termasuk dirimu, Namrud, tidak layak disembah." Suasana aula menjadi tegang.
para hadirin terdiam